Jadi kita ada punya jamaah, dia dokter. Kata dia begini, Ustadz Somad, banyak pasien saya itu sebelum saya kasih obat sudah sehat dulu. Dia ngomong dokter ini, cuman nama nggak boleh sebut, menjaga kode etik. Kenapa pasien Pak Dokter bisa sehat duluan sebelum Bapak kasih obat? Karena begitu dia datang, saya ajak ngobrol. Apa kabar Bapak? Gimana keadaan keluarga? Gimana keadaan kerja? Sebelum saya tuliskan resepnya, dia sudah sehat duluan. Disitulah saya tahu Pak Ustadz Somad, bahwa ternyata yang membuat orang sehat itu bukan obat, tapi semangat. Jadi sebetulnya selama ini dia datang, yang sakit itu adalah rohnya, jiwanya. Dia tidak tahu mau cerita ke siapa, cerita ke teman di sebelah. Sebelah ini sibuk dengan game online. Mau ngobrol dengan sebelah, orang sebelah sibuk dengan Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Betul apa tidak? Akhirnya dia bicara sendiri dengan handphonenya. Si handphone ini tidak bisa diajak bicara, paket habis. Akhirnya dia error. Dia pergi ke dokter, dokter pun tidak peduli dengan dia. Menatap wajahnya pun tak mau. Menuliskan resep. Yang ini dimakan sebelum makan, yang ini dimakan setelah makan, yang ini dimakan pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Mendengar resep itu bertambah penyakitnya. Ketemu dia dengan Pak Dokter yang bicara dengan saya tadi, maka Pak Dokter menyimpulkan pasien ini sudah sehat sebelum saya kasih obat. Pak Dokter, saya tak paham ilmu kedokteran. Jadi kalau begitu orang itu sehat berapa persen karena obat, berapa persen karena semangat? Apa kata Pak Dokter jamaah kita yang rajin, yang sholat, yang rumah sakitnya besar, yang pasiennya banyak ini? Apa kata beliau bicara ke saya? Orang itu sehat karena obat 20%, 80%-nya karena semangat. Oleh sebab itu maka saya tidak mau ngarang, saya tidak mau ngobrol tanpa referensi. Karena kalau saya bicara tentang ilmu medis kedokteran, man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Siapa yang ngomong bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. Contoh lain, mertuanya dokter umum, mantunya dokter spesialis. Mana yang lebih hebat, dokter umum atau dokter spesialis? Dokter spesialis lebih hebat. Spesialis fokus jantung, panu tidak bisa, hanya jantung saja. Tapi kemudian ketika sang mertua sakit, digantikan oleh menantunya yang dokter spesialis, pasien tidak ada yang mau berobat. Kisah nyata, true story. Mertuanya dokter umum, biasa saja ilmunya. Menantunya dokter spesialis. Ketika mertuanya sakit, pasiennya melihat, mana Pak Dokter yang biasa? Nggak ada Bu, nggak ada Pak, karena sekarang beliau sedang sakit, digantikan menantunya. Ah, nggak mau, kami maunya dokter yang biasa itu. Jadi kalau begitu yang dilihatnya itu apanya? Karena ketika dia berobat dengan yang dokter biasa, dia diajak bicara, diajak ngobrol, diajak sholawat, diajak baca Fatihah, didoakan. Maka sesungguhnya yang membangkitkan kesehatan itu adalah semangat. Tapi kita tetap pergi ke dokter. Jangan gara-gara ini nanti ketika ada yang sakit kepala, semangat, jangan makan obat. Bukan gitu maksudnya. Jangan Tuhan kita ditambah, rukun imannya jadi 7. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi wa bidokter spesialis. Saya tetap ke rumah sakit.